sini, bentar. Oke, ke gradien. Dari transfer stream. Baru nanti di pertemuan berikutnya saya lanjut ke bukunya Stewart. Oke, sudah terlihat di sini? Sudah, Ibu. Oke, nah kita akan lanjut ke gradien dari medan skalar ya. Jadi kalau kita punya fungsi bernilai skalar yaitu eh, kalau Anda lihat di sini tidak tercetak tebal, ini artinya fungsinya fungsi bernilai skalar. Ya, tapi kalau ini cetaknya tebal, ini fungsinya bernilai vektor. Ya, f ini bernilai skalar f x, y, z. Ini adalah fungsi dari R3 ke R. Jadi fungsi bernilai skalar. Kita akan mendefinisikan gradien, ya, gradien f itu yang disimbolkan dengan ini bacanya nabla f, gitu ya. Nah, nabla itu sendiri didefinisikan sebagai do per do x i ditambah do f per do yj ditambah do f per sorry, nggak ada f-nya. Ini kalau ini ngikutin fungsinya ya. Kalau fungsinya 2 ya ini IJ saja kayaknya nggak ada gitu ya. Kalau fungsinya 3 variabel ya ini IJK. Kalau variabelnya 4 ya mungkin ini ada vektor I1, I2, I3, dan I4 gitu ya. Nah sekarang gradien untuk fungsi F itu yang disimbolkan dengan nabla F itu akan sama dengan do per do X ini dari F. I ditambah do per do YJ ditambah do per do ZK. Ya. Jadi kalau kita punya fungsi F-nya dalam fungsi F itu F X Y Z ya. Itu dari R3 ke R itu merupakan medan skalar, gradiennya itu disimbolkan dengan turunan F terhadap X, I ditambah turunan F terhadap YJ ditambah turunan F terhadap ZK. Ya. Nah, ini kalau saya nyatakan ini sebagai, ini kan fungsi vektor ya. Ini F sebagai F X, Y, Z. Ya. Maka kita katakan bahwa F-nya itu merupakan gradien dari fungsi skalar F yang disebut dengan medan vektor konservatif. Ya. Jadi di sini kita bisa mengatakan F-nya itu medan vektor konservatif. Ya. Dan F-nya sendiri itu disebut fungsi potensial. Nah, oke, sekarang kita eh, lihat contoh ini. Ya, lihat contoh ini. F itu adalah eh, yang dinyatakan sebagai min C R per norm R pangkat 3. Ini sama dengan ini. Kita mau menunjukkan bahwa F itu adalah medan vektor konservatif dari fungsi
F yang sama dengan ini. Ya, jadi kalau kita punya nabla F, ya, itu sama dengan do F per do XI ditambah do F per do YJ ditambah do F per do ZK. Ternyata ini sama dengan ini tadi sama dengan F, ya. Karena ada fungsi potensial ini yang merupakan yang turunannya, yang gradiennya sama dengan fungsi F besar, maka kita katakan F besarnya adalah medan vektor konservatif. Ya, ada beberapa keistimewaan ya nanti untuk medan vektor konservatif. Ya, pada saat kita membahas tentang eh, apa tadi, eh, integral integral garis gitu ya, ada integral eh, integral permukaan, kemudian ada pokoknya integral di fungsi vektor. Nanti kita menggunakan informasi ini, kalau dia medan vektor konservatif, ada keistimewaannya. Ya, salah satunya adalah kebebasan lintasan. Nah, sekarang kita lihat apa yang disebut dengan divergensi dan Carroll dari medan vektor. Ya, kalau kita punya F itu sebagai fungsi bernilai vektor atau disebut dengan medan vektor yang punya turunan parsial pertamanya ada, ya. Jadi turunan M, turunan N, turunan P itu ada. Turunan parsial pertama artinya apa? Kalau F-nya ini fungsinya dalam X, Y, Z, maka do M per do X, do M per do Y, do M per do Z itu ada. Demikian juga dengan turunan N dan P. Ya. Divergensi F itu sama dengan do M per do X ditambah do N per do Y ditambah do P per do Z. Ya. Kalau kita punya nabla itu sama dengan do XI ditambah do sorry, do per do YJ ditambah do per do ZK, ya. Dan F besar itu sama dengan MI ditambah NJ ditambah PK. Sehingga divergensi F ini bisa kita nyatakan ini akan sama dengan nabla dot F. Ya. Sedangkan Carol nanti ini sama dengan nabla cross F. Ya. Jadi kalau di sini nabla cross F, kenapa sama dengan nabla cross F? Karena di sini komponen I-nya itu adalah kalau kita nyatakan dalam ya, komponen I ini adalah do, ini P, ini do per do Y, ini do per do Z, ini N. Ya, ini M, ini do per do X. Dan ini akan sama dengan nabla cross F. Ya. Jadi Anda bisa menghitungnya ini tadi ya. Jadi Carol F-nya itu sama dengan nabla cross F. Nah, kita lihat fungsi ini. F X Y Z sama dengan X kuadrat Y Z I ditambah 3X Y Z C ditambah X kuadrat min Z kuadrat K. Divergensinya akan sama dengan, ini akan sama dengan turunan terhadap X dari X kuadrat YZ ditambah turunan terhadap Y 3X YZ pangkat 3 ditambah turunan terhadap Z dari
X kuadrat min Z kuadrat. Ya. Jadi ini kalau kita turunkan parsial terhadap X, hasilnya adalah 2 XYZ. Kita turunkan terhadap Y secara parsial, ini 3X, yang ini 3X Z pangkat 3, Y-nya turunannya 1, gitu ya. Ini turunan Z berarti min 2Z. Ini sudah sesuai. Kemudian Karel F-nya adalah nabla cross F. Ini sama dengan I, ini do per do Y, do per do Z, 3XYZ pangkat 3, ini X kuadrat min Z kuadrat. Min J, jadi pada saat J kan ini di ini ya. Jadi tinggal ini saja dengan ini. Nah, pada saat K plus K, kalau K yang ini ya yang dihilangkan, ya, yang ini yang berarti tinggal ini dan ini, gitu ya. Ini yang K. Jadi hasilnya adalah ini. Oke, mungkin hari ini kita akan sampai di sini saja. Selanjutnya kita akan lihat, ini kemarin udah sketch grafik ya. Nabla kemarin belum. Coba sekarang Anda coba yang ini. eh, Nomor 11. Ini menentukan nabla. Kemudian di sini menentukan divergensi dan Karel. Ya. Ini Anda tentukan divergensi dan Karel fungsi. Kemudian nomor 19, Anda tentukan mana yang hasilnya skalar, mana hasilnya vektor, dan mana yang tidak punya makna, gitu ya. Artinya tidak bisa dihitung gitu. Yang nomor 20 disuruh membuktikan ya. Itu ada A, B, C, D. Oke, silakan dicoba. Nanti yang sudah bisa boleh eh, angkat tangan ya. Stop, ya. Baik, apakah sudah terlihat ini? Ya. Jadi nomor 13 itu kita mencari divergensi dari F dan curl F-nya. Nah, soalnya itu F X, Y, Z sama dengan X kuadrat I dikurang 2X, Y, J ditambah Y, Z kuadrat K. Nah, untuk mencari eh, divergensi F-nya itu eh, do M per do X ditambah do N per do Y ditambah do P per do Z. Nah, do M per do X ini turunannya itu 2X dikurangi do N per do Y-nya itu 2X ditambah do P per do Z ini 2YZ. Jadi ya, hasilnya divergensia F-nya ini 2YZ. Kemudian untuk curl-nya itu rumusnya dari 2P per 2Y min 2N per 2ZI dikurang 2P per 2X min 2M per 2ZJ ditambah 2N per 2X dikurang 2 do M per do YK sama dengan do M per do Y-nya ini YZ kuadrat diturunkan terhadap Y itu Z kuadrat kemudian 2XY diturunkan terhadap Z itu 0. Jadi ini Z kuadrat dikurang 0I, kemudian dikurang do P per do X ini, karena ini enggak ada, ini berarti 0, kemudian dikurang do M per do Z ini juga 0, kemudian ditambah do N
per do X ini 2XY diturunkan terhadap X berarti 2Y min 2Y ini dikurang do M per do Y ini nggak ada Y berarti 0 maka didapat Z kuadrat I dikurangin 0 dikurang 2Y kan. Ya, oke. Eh, di sini turunan divergensi F-nya udah betul ya. Kemudian Karel F-nya, ya, oke. 5 dan 20 dikurang 10. Jadi Oke, terima Baik, kasih. baik, terima Kenapa? kasih Bu. Izin stop share ya, Bu. Ya, kenapa? ini 5 tambah 5 sama dengan 20 sih. dikurang 10. Oh, oke. Ya. Oke, silakan Ardian. Siapa? Yang belum siapa? Fatur. Fatur Rahman sama Yusuf. Silakan siapa yang mau duluan? Izin jawab nomor 18. Ya, silakan. Izin share screen. Apakah sudah terlihat? Udah. Jadi untuk nomor 18 itu diketahui medan vektor X, Y, Z itu Y tambah ZI tambah X tambah ZJ ditambah X tambah YK. Untuk divergennya sama dengan nabla kali F. Itu sama dengan do per do X dari Y plus Z ditambah do per do Y dari X tambah Z dan ditambah do per do Z dari X tambah Y. Itu turunan parsial dari Y tambah Z terhadap X itu 0. Untuk X tambah Z terhadap Y itu juga 0. Dan X tambah Y terhadap Z itu 0. Maka hasil nabla F-nya itu sama dengan 0. Untuk curl F-nya sama dengan nabla cross F. Sini di bentuk matriks IJK do per do X, do per do Y, do per do Z, dan Y plus Z, X plus Z, dan X plus Y. Di sini di bagian I-nya untuk turunan Y X plus Z terhadap Z itu 1 dan turunan parsial X plus Y terhadap Y itu 1, maka 1 kurang 1 kali I dikurang turunan parsial dari X plus Y terhadap X yaitu 1 dikurang turunan parsial Y plus Z terhadap Z yaitu 1, maka 1 kurang 1 kali Z ditambah yang K itu turunan parsial Y plus Z terhadap Y yaitu 1 dan dikurang turunan parsial X plus Z terhadap X yaitu 1, maka 1 kurang 1 kali K. Dihasilkan yaitu 0 kali I kurang 0J ditambah 0K, yaitu hasilnya 0. Ya, sudah betul. Cuman yang terakhir itu harusnya nolnya nol vektor ya. Bukan nol biasa ya. Anda kasih apa? Tanda vektor di sini. Oh, baik. Masih, Ya, oke. Terima kasih. izin stop slide. Ya, oke. Silakan yang berikutnya, Yusuf. Yusuf. Apa sih? Kamu belajarnya udah belum? Silakan, Yusuf.
Suaranya nggak ada, Yusuf. Kok suaranya nggak kedengeran ya? Yang lain kedengeran nggak suaranya Yusuf? Tidak, Bu. Hmm. Ibu, Yusuf, izin pindah device dulu, Bu. Oke. Di sini ibu tanya-tanya loh. Udah selesai belum belajarnya? Ibu tanya-tanya. Kita udah nulis Iya, nanti ibu tanya-tanya itu. semuanya. Semuanya dulu dong. Ibu izin share screen, Bu. Ya. Sebentar, Bu. Harus ini dulu. Nah, sudah terlihat belum, Bu? Ya. Nah, oke. Jadi nomor 17 itu fungsinya kan itu diketahuinya pangkat X cos Y I ditambah pangkat X sin YJ ditambah ZK. Nah, kan kita mau mencari divergensi F-nya ya. Ya berarti kita yang di vektor I-nya kan kita akan menurunkan terhadap do X ya. Berarti hasil turunannya itu bakal jadi pangkat X. Untuk yang vektor yang J-nya itu kita turunkan terhadap do Y, dia bakal jadi cos Y. Nah, untuk yang vektor K-nya kan dia Z ya. Berarti kita turunkan terhadap do Z, berarti dia jadi 1. Jadi divergensi F-nya itu sama aja dengan pangkat X ditambah cos Y ditambah 1. Untuk yang curl F-nya, kan kita bakal mencari cross product dari lambda sama F-nya ya. Nah, berarti kita kalau untuk yang mencari vektor cross product dari I-nya, ini kan kita coret. Berarti kan sama aja kayak do Y, fungsi Z yang diturunkan terhadap Y, berarti kan dia jadi 0. Terus kalau yang ini X sin Y kita turunkan terhadap do Z berarti kan juga 0. Makanya dia jadi 0I. Nah, untuk yang cross product dari Y-nya kita coret C-nya berarti sekarang Z diturunkan terhadap X itu jadi 0. Sedangkan untuk yang EX cos Y-nya diturunkan terhadap Z juga 0. Berarti hasilnya itu jadi minus 0J. Nah, untuk yang K-nya kita coret, berarti sekarang EX ini kita turunkan terhadap X, berarti dapatnya nanti EX, E pangkat X.
Nah, untuk yang E pangkat X cos Y, kita turunkan terhadap Y, berarti dia dapat nanti jadikan negatif sin Y. Tapi kan karena ini kan negatif dikali negatif sin Y, saya langsung ubah jadi positif sin Y. Jadi kalau F-nya itu didapat 0I min 0J ditambah dalam kurung E pangkat sin Y dalam kurung K. Oke, yang turunan terhadap E pangkat X sin Y diturunkan terhadap X, kenapa tinggal E pangkat X ya? Kan itu perkalian. Sin Y kan akan tetap. Iya, Berarti tetap E pangkat X sin Y. Yang turunan terhadap Y juga masih ada E pangkat X-nya. oh iya ya. Ya, oke. Oke, nanti silakan dibetulkan ya. Baik Bu. Oke, silakan yang lain. Makasih Yusuf. Oke, silakan yang lain. Ada yang mau coba lagi? Masih ada beberapa problem di sana. Hmm. Iya. Taruh tempat tempat. Oke. Nah, udah sana lanjutin belajarnya. Oke, siapa yang mau coba lagi? Kalista, Kayla, Riva,
hilang. Apa hilang di mana? Iya, ini tangga di depan nggak ada. Silakan. Ada yang mau coba? Taruh divergensi yang nomor 19, ada yang mau menjelaskan tuh nomor 11. Mana yang nilainya vektor, hasilnya vektor, mana yang skalar, dan mana yang tidak punya makna. Pas duduknya dekat ibu ya, dekat tata. Dekat ibu deh, tata galak.
Ih, apa namanya itu? Ya udah, jangan. Ini nggak ada lagi yang mau ngerjakan. Atau ada yang mau menjelaskan nih. Nomor 19. Mungkin kita coba lihat sama-sama aja ya. Nomor 19. Nomor 19 si F. Bentuknya skalar atau vektor atau tidak ada nilai. Tidak ada maknanya. Ada maknanya nggak yang A? Atau nilainya vektor atau skalar? Nggak ada maknanya, Bu. Kenapa Rizky? Nggak ada maknanya. Tidak ada maknanya ya. Jadi divergensi ini haruslah dikenakan pada vektor. Jadi ini meaningless. Nggak mau ya. Nggak bisa ditulisin. Hmm. Oke, yang nomor 1 nggak punya makna ya. Yang nomor 2, yang B, grad F. Grad F itu vektor, skalar, atau meaningless. Vektor. Vektor, ya. Grad F vektor ya. Kemudian yang C, Karel F. F-nya vektor. Karel F berarti Vektor. hasilnya vektor juga. Kemudian
Divergensi grad F. Grad F itu tadi vektor ya. Kemudian divergensi dari grad F berarti Skalar. skalar. Kemudian kalau Karl grad F, Vektor, Bu. vektor. Kemudian grad dari divergensi F. Divergensi F bentuknya apa? Skalar. Skalar. Kalau grad dari skalar, Vektor. vektor. Oke, sekarang yang G. Karl F itu bentuknya Vektor. vektor. Karl dari vektor bentuknya Vektor juga, Bu. vektor juga. Sekarang yang H. Kita mulai dari divergensi F. Divergensi F bentuknya Skalar. skalar. Divergensi dari skalar Meaningless, Bu. meaningless. Oke, good. Masih ada kayaknya di atas ya. Nah, ini kenapa ya? Saya stop dulu deh. Nggak kelihatan di situ ya. Oke, di situ ada eh, grad F. Tadi bentuknya apa? Grad Vektor, Bu. F itu bentuknya Vektor. 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 Kalau grad dari vektor, Vektor juga, Bu. vektor juga. Grad dari vektor, ada nggak maknanya grad dari vektor? Meaningless, Bu. Maaf. Nggak punya ya. Nggak ada nilai. Terus yang J, grad F ini vektor. Arl dari grad F ini vektor Vektor juga. juga. Kalau divergensinya berarti bentuknya ini apa? Skalar. Skalar. Sekarang grad F itu bentuknya vektor. Divergensi dari grad F Skalar. skalar. Arl dari skalar ada nggak? Meaningless, Bu. Nggak punya makna ya. Oke, good. Oke, yang lainnya kalau yang ini nomor 20 silakan dibuktikan ya bahwa divergensi dari Karl F itu sama dengan 0. Karl dari grad F sama dengan 0 dan seterusnya. Oke. Yang ini yang lainnya mudah ya. Oke, eh, ini kuliah yang berikutnya maunya kapan? Bisanya kapan? Ibu kalau untuk klaim berikutnya itu besok jam 10 bagaimana, Bu? Besok jam 10. 10. Iya, Ya, insya Allah bisa. baik Ibu. Ya, oke. Jadi besok kita kuliah lagi ya jam 10 ya. Baik Ibu. Baik, makasih. Makasih semuanya. Kita lanjut lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bu. Sama.